banget. Anda pengen apa sebetulnya? Cita-citanya apa? Hanya pengusaha atau ada yang lain? Ya, pengusaha. Pengusaha di level mana kalau Anda kemudian berusaha mencapai sebuah titik? Saya sih nggak pakai level-level sih. Ya kembali ke itu tadi, berguna untuk banyak orang. Ada orang yang dikenal sebagai pengusaha kemudian seorang filantropis. Ada Warren Buffett, ada Bill Gates, seperti itu. Ya bisa juga. Itu artinya siap sedia untuk memberikan sebuah nilai uang yang relatif besar. Gitu. Kalau sekarang yang sudah berjalan tuh ini, saya kan punya ya bukan ini sih, ya bukan yayasan sih semacam ini. Cilipari Catering kan memang menyisihkan sedikit keuntungannya untuk ini apa? Kita punya semacam kursus bahasa Inggris gratis. Udah 1.000 murid sih, lumayan. 1.000 murid ya. Tersebar di seluruh Indonesia. Enggak, masih di Solo. Masih di Solo. Iya. Untuk mereka yang tidak mampu. Enggak, bukan ini gratis, tapi bukan untuk yang miskin, tapi untuk yang antusias. Siapa saja? Siapa aja boleh ikut dari SD sampai SMA. Kenapa bahasa Inggris? Kenapa tidak yang lain? Karena penting bahasa Inggris. Coba tuh matematika dan seperti Ya itu penting juga. Ya saat ini masih bahasa Inggris sih. Soalnya ya, kita survei kemarin anak-anak pengennya bahasa Inggris, tapi apa metode pengajarannya tidak terlalu serius. Jadi apa ada games, ada segala macamnya. ikut ngajar di situ. Enggak. Tapi ada Jadi orang lain. pengajarnya guru SMP saya sih. Saya bentuk tim guru yang ada di 16 lokasi sih di Solo. Jadi sebagian keuntungan itu dimasukkan ke situ untuk. Iya. Ini Anda pribadi muncul atau dari orang tua atau dari Ya, dari murni dari Cilipari. Cilipari? Iya. Kalau kemudian sudah merambah ke pendidikan, apakah juga ingin bikin seperti sekolah yang kemudian bisa lebih banyak lagi meraih? Bisa juga. Ini belum kepikiran sampai situ sih. Artinya level yang ingin tadi saya tanyakan soal sebagai pengusaha yang memberikan efek tentu saja akan terlihat jika memberikan pengaruh yang lebih besar. Di mana letak posisi orang tua ketika Anda memiliki sebuah cita-cita yang luar biasa itu? Apakah mereka mengendorse atau di luar sama sekali? Ya, di luar sih. Mereka bantu doa. Saya kira udah cukup banget. Tidak usul, tidak dorongan, tidak. Kalau usul sih pasti, usul masukan pasti. Di luar itu ya saya sendiri. Semua sendiri. Iya. Saya bayangkan karena Anda kelewat mandiri mungkin, sehingga kemudian semua jadi sebuah sendiri. Enggak juga. Saya mendengar Anda bikin yayasan juga untuk orang-orang tidak mampu gitu. Enggak sih, kalau itu saya ada kerjasama dengan Yayasan Anak Jalanan Anak jalanan. di Cinere. Kenapa anak jalanan? Ya apa ya, di situ tuh ini anak jalanannya udah sampai itu semacam shelter. Mereka bisa makan 3 kali sehari di situ juga. Ada tempat tinggalnya juga. Dan di situ kan mereka memang dikasih semacam apa ya, edukasi, dikasih pembekalan pra UKM, dan beberapa anak-anak di situ memang saya lihat apa ya, jadi orang. Nah, salah satunya itu ada teman saya di situ juga apa, bikin semacam servis HP, servis komputer juga. Jadi semua produk-produk Apple. Jadi misalnya ada kerusakan HP atau apa, dia mendatangi customer. Itu hasil dari yayasan itu, anak-anak itu? Iya, dari yayasan itu. Itu Anda pribadi atau ada orang lainnya? Ya, ada. Itu donaturnya orang lain. Tapi Anda yang punya peran. Tapi saya ya berteman lah di situ. Saya bayangkan kalau Anda melakukan seperti itu, tentunya akan banyak orang lain yang akan berterima kasih. Tapi apakah hanya berhenti sampai di situ? Bagaimana dengan pada level yang lebih tinggi? Siapa tahu pada level menasional, bahkan mendunia begitu? Oh ya, yang tadi yang saya bilang servis HP tadi, itu kan nanti apa istilahnya saya bergabung di situ, dan saya saat ini kan saya bikinkan semacam app-nya ya, aplikasinya. Jadi nanti saya samakan dengan Gojek. Jadi nanti ada apa GPS tracking-nya juga. Jadi bisa tahu teknisinya di mana, customer-nya di mana, nanti ketemuan untuk benerin HP-nya di mana. Semuanya sepertinya berbasis pada gadget ya? Ya, berbasis pada gadget. berbasis aplikasi.
Apakah kemudian ini juga menunjukkan bahwa memang keluarga Mas Gibran dengan keluarga Pak Presiden Joko Widodo memang terbiasa dengan gawai gadget itu setiap melakukan diskusi? Memang seperti Semua pegang gadget. semua tidak bisa terlepaskan. Tapi jangan-jangan sibuk sendiri begini. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Katanya nggak baik kalau sana segini sendiri. Nggak juga, kan ada waktunya sendiri. Sekarang kan kayak Markobar kan bisa gede kayak gini kan juga gara-gara sosial media. Kalau- Pengaruhnya gede. Kalau urusan sosial media, apakah Ibu Iriana juga ikutan hal itu? Kalau ibu enggak sih. Ibu nggak sama Ibu sekali. enggak. Bapak iya. Kalau bapak masih, Bapak masih. bapak masih, adik masih. Kalau ibu nggak sama sekali, nggak pernah diajarin gitu, Bu main gadget Bu. Oh ibu enggak sih. Ibu sempat dibicarakan loh dalam di perbincangan media sosial loh, Apa? soal tas segala itu yang katanya mahal sekali itu. Kok? Ya itu kan mereka bikin asumsi sendiri. Ngira-ngira. Kan biasalah netizen. Netizen. Lihat foto apa, dikomentarin. Biasa. Pasti itu bukan tas mahal maksudnya begitu. Biasa sih. Biasa itu maksudnya biasa tuh. Ya biasa, tas Biasa biasa. mahal tuh gimana? Enggak, tas biasa. Ada sebuah fakta nih, adik Anda tidak lulus CPNS. Iya. Dalam arti sebuah kegagalan. Padahal sepertinya keluarga ini jarang gagal. Keluarga Pak Joko Widodo jarang gagal. Praktis Kata berhasil. siapa jarang Ini kan gagal? fakta yang kelihatan dan kemudian disimpulkan begitu. Apakah kegagalan ini dimanai apa oleh keluarga? Ini kamu gimana sih gitu? Ya Ini nggak nggak bisa. apa-apa, namanya orang gagal ya udah. Kamu nggak protes pada, Anda nggak protes pada adik gimana gitu? Ya nggak usah protes, udah gagal, gimana lagi, coba lagi aja. Bagi Biasa orang gagal, nggak semua warung saya juga rame. Biasa. pernah gagal juga di warung. Hmm? Di warung pernah gagal juga. Ya Pernah namanya tutup? pengusaha ya seperti itu, jatuh bangun, buka cabang, sepi, tutup, biasa, rugi, biasa. Pengusaha ya seperti itu. Orang tua nggak bisa. Ini gimana sih gagal? Apa yang perlu saya bantu gitu? Nggak ada concern ngasih apapun, masukan sih komentar pasti, apapun. tapi ya namanya pengusaha kan belajar dari kegagalan, nggak masalah. Kegagalan seringkali bikin orang patah arang karena gagal dulu nih, kemudian tidak mau melanjutkan. Ya nggak apa, dicoba lagi. Apa yang harus kemudian dilakukan? Pesan Anda kepada mereka yang mau Ya dicoba lagi. hanya mencoba. Iya. Kalau saya sih konsisten aja. Misalnya buka martabak di mana sepi, ya tutup aja. Buka lagi di tempat lain. Kalau ramai ya diterusin. Kalau sepi ya tutup. Ya gitu aja. Mebel udah jalan, Anda tidak mau masuk mebel. Kalau martabak gagal, masuk mebel saja kan sudah kelihatan pasarnya. Enggak sih, kalau mebel udah bisa jalan sendiri. Enggak apa-apa. Maksudnya Saya- pasar sudah terbuka. Oh iya pasti. Anda tidak perlu masuk situ lagi. Udah jalan dari dulu, dari Nggak perlu zamannya bikin lagi. Bapak. Enggak sih. Kalau kuliner sama sekali beda dengan keluarga sebelumnya yang punya bisnis itu. Jadi ada masuk hal yang berbeda sama sekali. Anda dibilang sebagai seorang pelayan, Mas Gibran. Ya. Ceritanya gimana? Waktu itu kan tamunya udah duduk sama marketing, itu saya dari belakang lah masih keringetan. Kan kantor saya kan jadi satu sama anak-anak yang masak. Selamat siang ibu, mau dibikinin apa, teh atau apa, atau sup. Orangnya naik itu tadi siapa, pelayan?